Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Hendrik Irawan, sebagai mitra dari program Bapak Prabowo Subianto, dan saya pun sangat prihatin ya atas kejadian ini, atas kehilangan uang 1 miliar. Dan awal kronik itu gini Kang, kita tuh sudah mencoba untuk menahan kepala SPPG yang berinisial tuh CM gitu ya, untuk tidak sekarang menggubris si pelaku itu. Jadi awal cerita itu gini. Kita tuh mau maker untuk saldo, untuk perbelanjaan dan untuk bayar uang mitra yang 2000 itu. Nah, pas mungkin beliau tuh kan posisinya di rumah Kang, posisi di rumah, lapor kepada pihak kami, ini ada keeloran katanya kan. Nah, dari keeloran itu mungkin beliau tuh cari link BNI. Nah, yang salah beliau itu dia mengetik bukan call center dari BRI, tapi dari internet. Nah, dari internet itu terhubunglah dengan nomor WhatsApp pribadi gitu ya, yang mengatasnamakan BRI Card katanya. Nah, BNI atau BNI? BNI Card. Jadi BNI semacam akun virtual gitu ya. Bank nasional gitu. Nah, tidak sampai di situ gitu ya. Pak Caka yang inisial itu tuh berkomunikasi dengan si pelaku itu, dan sampai diarahkan ke untuk maker, untuk pengalihan dana, untuk pengalihan dan lain gitu ya. Nah, dari pihak si pelaku itu lanjut ke pihak ke pihak ahli gizi dan akuntan untuk mengikuti arahan dari si penipu itu tuh. Tapi dari pihak si penipu itu, dari pihak kami tuh udah curiga bahwa itu bukan dari BNI gitu, tapi dari pihak korban ya yang berinisial CM gitu ya, tapi bersikeras itu dari pihak BRI gitu kan. BNI. Ya dari pihak BNI gitu ya. Dan kami tuh udah yakin 100% ini bahkan akan terjadi penipuan, dan saya pun sudah menegaskan kepada berinisial CM gitu ya, untuk tidak melanjutkan komunikasi dengan pihak penipu itu. Tapi karena pihak CM itu bersikeras gitu ya, ingin melanjutkan berkomunikasi dengan jaminan saya bertanggung jawab kalau sampai terjadi ada apa-apa. Nah, pihak ahli gizi pun sudah mengingatkan, Kak, coba get kontak dulu, soalnya ini dikunci gap kontaknya gitu. Nah, dari pihak korban ini gitu ya, dia bilang gini, lu diam lah Pen, lu tahu apa sih, jangan ngaco deh, itu terserah saya yang bertanggung jawab. Jadi pada dasar intinya ya, kita sudah mengetahui bahwa itu pelaku pembobol rekening yang sering terjadi gitu ya. Mahamna ya leasing. Dan mahamna sebelum hari kejadian itu dari pihak Kapolsek Bapak Asep sudah menyarankan Pak CM tolong hati-hati, sekarang lagi banyak terjadi udah banyak terjadi ini penipuan lewat online. Nah gitu. Nah, Pak CM itu sampai komunikasi dengan pihak warga saya, coba ke atas gitu ya. Ini ada error katanya. Kalau seandainya kita tidak mengikuti aturan BNI, ini mau dibukukan. Ya. Nah, karena saya udah punya pengalaman ya, selama beberapa tahun ke belakang saya tuh pernah ditipu pupulsa untuk gitu. Tapi saya pun udah mengasih tahu ya kepada CM ini, tolong jangan sampai dilanjut. Dan sampai laptop kita pun sudah ditutup semua, ahli gizi, akuntan, saya, dan ada saksi itu namanya Pak Dedi ya, kebetulan itu keluarga saya. Sampai bilang ini, Pak CM, apakah ini benar dari pihak BNI menelepon jam 8 suruh mengarahkan maker untuk pemindahan saldo segala lain? Oh, ini dari pihak BNI, ini dari call center. Ya, kenapa saya tidak menahan begitu lanjut? Karena dia bilangnya dari call center. Nah, singkat cerita aja. Nah, dari situ paginya sekitar jam 6:30 beliau datang dengan muka pucat, dengan muka polos. Dia bilang, aku kena musibah. Musibah apa? Dana uang 1 miliar hilang. Astagfirullahaladzim. Di situ saya refleks hari itu, hari Sabtu gitu ya, saya tuh mau belanja gitu ya, dan akhirnya tidak belanja, dan sampai terjadilah saldo kita hilang. Dan saya pun udah bilang, sampai teriak-teriak kepada ahli gizi, TP ini Teh Indah coba ke bawah sekarang gitu ya.
Ya udah ke bawah. Nah di situ aja udah. Nah dalam siang harinya lalu saya bikin LP laporan ke Polsek, ke Polres, karena itu ada arahan dari yayasan. Coba kita bikin laporan jangan sampai kita disalahkan.